Halo teman-teman Dokter Ganesha, apa kabarnya nih? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, kembali lagi bersama Kak Rimbun. Sekarang kita bakal bahas soal-soal pemahaman baca dan menulis tryout keempat Dokter Ganesha. Sebelumnya kakak ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya belajar bareng di Dokter Ganesha. Seperti yang kakak udah bilang di pembahasan tryout sebelumnya, tryout kedua, untuk soal-soal pemahaman bacaan dan menulis ini nih kakak ingetin lagi ya. Teman-teman tuh jangan baca bacaannya dulu teman-teman, karena itu akan sangat membuang waktu dan tidak efisien. Teman-teman baca pertanyaannya dulu, identifikasi pertanyaannya apa yang ditanyakan, nah kemudian baru teman-teman baca bacaannya. Disitulah teman-teman bisa cari jawabannya. Oke, paham ya? Kita lanjut langsung masuk ke soal pertama. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah ini judul nih teman-teman. Kalau judul berarti mau nggak mau kita harus baca bacaannya. Jadi biar tahu gambaran atau garis besar bacaan ini tentang apa sih. Kakak kasih waktu sebentar aja teman-teman baca lagi bacaannya. Kira-kira teman-teman jawab masing-masing di rumah apa sih judulnya. Oke, silakan teman-teman. Oke, udah ya. Kakak anggap teman-teman udah punya jawaban masing-masing nih. Kira-kira apa sih? Apakah inflasi di Indonesia? Apakah inflasi menggerogoti nilai uang? Akibat inflasi bisa juga inflasi meningkatkan nilai uang atau konsep nilai waktu uang. Nah, langsung aja ya kita cari tahu jawabannya. Jawabannya benar adalah B. Apa itu B tadi? Inflasi menggerogoti nilai uang. Nah, kalau judul kan berarti kita berbicara tentang garis besar secara keseluruhan nih. Bacaannya ini ngomong tentang apa sih? Berarti kita harus cari tahu dulu nih, ide pokok teks itu tentang apa. Nah, ide pokok teks itu tentang kondisi inflasi teman-teman. Itu terdapat di kalimat pertama. Itu kan jelas di kalimat pertama. Kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Nah, berikutnya teks membahas tentang kondisi nilai uang yang semakin berkurang nih akibat inflasi terus-menerus. Nih kalau teman-teman perhatiin di kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima itu bicara soal kondisi nilai uang tuh yang terus berkurang nih akibat inflasi. Nah, jadi judul yang paling tepat untuk teks di atas adalah inflasi menggerogoti nilai uang. Seperti itu teman-teman. Udah paham ya kira-kira ya? Ini emang kalau dari pengalaman kakak sih kalau PBM ini tuh emang ambigu ya. Jadi kayak bisa A, bisa B, bisa C, semuanya tuh bisa. Cuman balik lagi kita harus pinter-pinter yang paling bener nih yang mana. Mungkin semuanya benar, tapi yang paling bener nih yang mana. Kayak gitu. Soal berikutnya, apa gagasan utama bacaan di atas? Gagasan utama bacaan di atas berarti apa yang menjadi gagasan gitu loh teman-teman. Apa yang menjadi landasan dasar dari bacaan di atas ini. Di sini ada 5 pilihan lagi. Yang pertama, kondisi inflasi di Indonesia belum stabil kah? Daya beli uang perlahan-lahan akan berkurang kah? Atau investasi, atau harga barang pokok, atau inflasi menyebabkan pendapatan menurun. Nah, langsung aja ya. Coba kita cari tahu jawabannya. Jawaban itu adalah A. A itu kondisi inflasi di Indonesia yang belum stabil. Nah, kenapa kondisi inflasi di Indonesia yang belum stabil ini menjadi gagasan utamanya? Gampangnya, karena teman-teman tuh perlu tahu dulu nih, ciri-ciri dari gagasan utama itu apa sih? Ciri-ciri dari gagasan utama itu adalah dia itu topik permasalahannya teman-teman yang sedang diperbincangkan di bacaan itu. Terus dia ini dapat menjadi penjelas atau dapat dijabarkan dan dapat berdiri sendiri. Berdasarkan ciri-ciri gagasan utama tersebut, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Karena dia ini bisa dijabarkan, dia bisa dijelaskan, dan dia dapat berdiri sendiri gitu loh. Dia cukup kondisi inflasi di Indonesia belum stabil, itu dia bisa, dia berdiri sendiri.
Kenapa pilihan-pilihan yang lainnya enggak? Kayak daya beli uang perlahan-lahan akan berkurang, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset. Itu kalau teman-teman perhatikan di bacaan ini, yang pilihan B, C, D, dan E itu, yaitu malah justru menjadi penjelas. Dia penjabaran dari yang awal tadi, dia penjabaran dari kondisi inflasi di Indonesia yang belum stabil nih, pilihan jawaban A. Oke, jadi yang benar tuh jawaban A ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 23. Kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 3 adalah rumpang tuh kosong ya. Atau yang perlu diisi. Nih, definisi kita baca kalimat yang ketiga bareng-bareng. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah bla 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 yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Di sini ada pilihannya kas, prive, utang, modal, piutang. Nih coba teman-teman masukin nih. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah kas yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Gimana teman-teman? Atau definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah prive yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Atau jumlah utang yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Atau modal yang sama hari ini lebih bermakna atau piutang. Nah, kalau ini teman-teman harus tahu nih, arti kata masing-masing itu apa sih? Dari kas, prive, utang, modal, dan piutang. Langsung ya kita cari tahu jawabannya. Jawaban yang benar adalah A, berarti kas. Kenapa kas yang benar? Yang pas untuk mengisi titik-titik yang rumbang pada kalimat ketiga. Karena konsep nilai waktu uang yang dibahas dalam kalimat 3 itu terkait dengan jumlah keluar masuknya uang yang ada dalam sehari. Nah, istilah ekonominya untuk keadaan keluar masuknya uang itu kas, teman-teman. Jadi kata yang paling tepat itu kas. Nah, kata lain itu enggak pas gitu loh untuk mengisi bagian yang rumpang. Seperti prive itu kan kalau teman-teman belajar ekonomi atau akuntansi kan pengambilan dana oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi dari kas perusahaan. Terus kalau piutang, orang punya utang sama kita. Kalau utang, kita yang berhutang sama orang. Seperti itu tuh ya teman-teman ya. Ini perlu untuk teman-teman tuh baca lagi loh. Apa? Sering-sering baca lah, sering-sering tahu, cari tahu istilah baru. Kalau nggak tahu, kalau lagi baca berita nih, terus nggak tahu istilah barunya atau teman-teman tuh asing, langsung dicari tahu di internet tuh udah ada kok KBBI daring. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 24. Berikan perbaikan yang tepat untuk kata real pada kalimat 5. Mana nih kalimat 5? Akibatnya pendapatan real menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apakah kata itu perlu diperbaiki atau tidak perlu diperbaiki? Menurut teman-teman gimana nih? Akibatnya pendapatan makro atau akibatnya pendapatan mikro menurun, pendapatan hari-hari atau pendapatan real? Gimana nih teman-teman? Oke, daripada berlama-lama langsung ya kita cari tahu jawabannya. Jawaban yang benar adalah E. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata real itu berarti nyata. Pendapatan real yang menurun tepat menjelaskan nilai pendapatan yang sama tidak dapat mencukupi kebutuhan di kemudian hari karena harganya terus meningkat. Nah, kalau kata real itu real lah, di tulisannya cuma baca real. Itu dia kata asing teman-teman. Jadi kalau disertakan di dalam bacaan tuh kurang tepat penulisannya. Lebih tepat lagi karena kita punya kosakatanya sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kita taruh aja kata bahasa Indonesianya, itu yang tepat adalah real. Oke. Nomor berikutnya, nomor 25. Kata berimbuhan yang salah adalah perekonomian di kalimat kedua. Kehidupan perekonomian tidak lepas dari inflasi yang terlihat. Oke, bisa kebutuhan
Kalimat kedua, yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Oke, bisa. Terus bermakna, kalimat 3. Lebih bermakna daripada esok. Oke, bisa, benar, dikurangi. Inflasi dapat dikurangi daya beli uang. Ini kita tandai dulu ya, yang D ini dikurangi. Entah dia dikurangi atau mengurangi. Yang tepat. Terus yang E, persiapan. Oleh karena itu investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset bla 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 sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Oke, bisa. Jadi kalau barusan kita analisis sih, yang paling kemungkinan salah kata berhimpunannya adalah D, dikurangi. Benar nggak nih? Oke, benar. D. Jawaban yang benar dari Solidaritas itu D, teman-teman. Kalau kita lihat konteks kalimatnya, yang benar itu adalah mengurangi. Karena kalau teman baca lagi nih di sini, inflasi ini dia itu mengurangi nilai uang ya, teman-teman. Dia bukan dikurangi, tapi dia mengurangi nilai daya beli uang seperti itu. Oke. Soal nomor 26 nih, teman-teman. Apakah kata dana pada kalimat 6 perlu diperbaiki? Langsung aja kita lihat di kalimat ke-6. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau dana, sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Nah, menurut teman-teman ini kata dana ini perlu diperbaiki atau enggak sih? Apabila perlu diperbaiki, yang mana perbaikan yang tepat? Apakah itu entitas, ekuitas, entity, atau derma? Nah, karena ini kita berbicara soal arti kata, langsung aja ya kita lihat jawaban yang betul itu apa. Jawaban yang benar itu A, dia tidak perlu diperbaiki. Kenapa tidak perlu diperbaiki? Kalau kita lihat dari arti kata dana itu sendiri, teman-teman, dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau biaya. Nah, investasi berkaitan dengan melindungi dana dan aset karena merupakan bentuk penanaman uang atau modal untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi kalau berdasarkan pengertian tadi itu, kata yang paling tepat tuh udah paling pas ya, dana. Kata-kata lain itu nggak tepat, teman-teman, karena kalau entitas itu dia artinya satuan yang berwujud, ekuitas berarti kepemilikan nilai uang, dan derma itu berarti bantuan uang. Jadi yang paling pas untuk di kalimat namanya adalah dana. Dan dia tidak perlu diperbaiki ya, teman-teman. Jadi pilihan jawabannya. Lanjut ke soal nomor 27. Sorry. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah, ini udah bacaan baru nih, teman-teman. Coba teman baca lagi biar kira-kira tuh teman-teman ada gambaran nih judulnya apa sih. Ini teman-teman baca cepat aja ya. Oke, udah ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman punya jawaban apa nih? Warga mengantisipasi banjir yang semakin tinggi kah? Hujan lebat melanda Manado kah? Manado dan Minahasa dilanda banjir dan longsor kah? Banjir di perumahan Puri Alfa Mas Pineleng? Atau longsor di ruas jalan Manado Tomohon? Ini sebenarnya kalau dari pilihan jawaban ini tuh udah sedikit jelas ya, teman-teman ya. Judul yang tepat tuh apa? Nah, judul yang tepat itu adalah C, teman-teman. Manado dan Minahasa dilanda banjir dan longsor. Kalau kita lihat ide Foucault teks, itu ada di kalimat pertama yang membahas tentang apa? Tentang curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir dan longsor di kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Berikutnya, teks itu membahas tentang kondisi terkini daerah setempat, daerah Manado dan Minahasa. Ini kalau kita lihat yang di pilihan jawaban A, warga mengantisipasi banjir yang semakin tinggi, hujan lebat melanda Manado, banjir di perumahan Puri Alfamas, longsor di ruas jalan, itu sebenarnya
berdasar tuh dari judulnya itu teman-teman. Dia itu merupakan penjelas dari Manado dan Minahasa dilanda banjir dan longsor. Lebih tepat jawaban yang C. Oke, langsung kita masuk ke nomor 28. Jenis tulisan bacaan di atas adalah eksposisi, argumentasi, narasi, deskripsi, persuasi. Apa nih teman-teman? Ini harusnya kalau teman-teman duduk di bangku kelas 12, ini pasti duduk di bangku kelas 12 ya. Harusnya udah diajarkan nih apa itu eksposisi, apa itu argumentasi, apa itu narasi, deskripsi, dan persuasi. Kalau dari ini bacaan tentang berita gitu ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah A, eksposisi. Kenapa eksposisi teman-teman? Eksposisi itu merupakan jenis wacana yang memaparkan objek yang disertai data-data dan bukti dengan maksud menginformasikan kepada pembaca. Nah, dalam teks eksposisi ini, penulis itu berniat untuk memberi informasi atau memberi petunjuk kepada pembaca. Eksposisi mengendalikan strategi pengembangan alinea seperti lewat pemberian contoh, proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Begitu ya teman-teman ya. Ini kalau argumentasi kan tulisan tentang argumen, jadi argumen pribadi, dia subjektif. Narasi dia tentang bercerita, bernarasi. Deskripsi dia lebih ke deskriptif, dia menjelaskan secara rinci yang bisa dirasakan oleh kelima indera. Persuasi dia lebih ke mengajak nih teman-teman. Biasanya ditemukan dalam teks pidato. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 29. Jika bacaan tersebut dilanjutkan paragraf kedua, gagasan yang tepat adalah... Jadi ini bacanya cuma satu paragraf ya teman-teman. Kalau pertanyaannya ini, andai ada paragraf kedua, gagasan utama yang tepat ini apa? Jadi paragraf kedua ini berbicara tentang apa? Akibat yang ditimbulkan dari bencana kah? Informasi dari tim SAR terkait upaya evakuasi? Atau analisis BMKG? Atau hujan dengan intensitas tinggi? Atau longsor terjadi di beberapa titik ruas jalan? Kira-kira teman-teman punya jawaban apa nih? Nah, jawaban yang benar teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B. B itu informasi dari tim SAR terkait upaya evakuasi. Ciri-ciri dari gagasan utama itu terdapat topik permasalahan, dapat menjadi penjelas atau dapat dijabarkan, dan dapat berdiri sendiri. Itu udah kakak jelaskan ya di soal sebelumnya tadi, yang ada pertanyaan tentang gagasan utama. Nah, poin penting adalah apabila dilihat dari tanggal ditulisnya berita dan kejadian bencana tersebut, maka informasi yang paling dibutuhkan untuk melengkapi bacaan adalah informasi dari tim SAR terkait upaya evakuasi. Ini kan yang di sini teman-teman 22 Januari, dia ditulisnya 22 Januari. Di sini kejadiannya itu 22 Januari. Jadi yang paling pas untuk menjadi gagasan utama paragraf kedua itu adalah informasi dari tim SAR. Karena pada saat yang bersamaan kita perlu tahu nih, tim SAR nih udah sejauh mana upaya evakuasinya seperti itu. Oke. Nomor 30. Perbaikan penulisan kota Manado yang tepat adalah, ini gampang ya teman-teman harus saya. Di soal sebelumnya udah ada kok. Teman-teman bisa langsung cepat aja. Dia perlu diperbaiki atau tidak? Kalau perlu apa perbaikannya? Jawaban yang benar adalah A, dia tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Berdasarkan PUEB ya teman-teman. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Jadi penulisan kota Manado sudah tepat dan dia nggak usah diperbaiki macam-macam lagi. Huruf pertama nama geografi itu seperti misalkan kalau kota Manado, terus ada Gunung Sinabung, terus ada Danau Toba, itu dia selalu huruf kapital ya, huruf depannya teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke nomor 31. Konjungsi yang tepat untuk menghubungkan kalimat ke-6 dan kalimat ke-7 adalah kalimat ke-6. Tidak hanya itu, hujan lebat yang melanda Manado mengakibatkan salah satu sungai, tepatnya Sungai Bahu, meluap. Kalimat ke-7, air sungai masuk ke rumah warga. Nah ini kan kalau secara kasat pendengaran tuh enaknya kalau ada kunjungnya teman-teman. Kayak ini tuh patah gitu loh kalimat ke-6 dan kalimat ke-7. Oke,
Konjungsi yang tepat itu apa? Sedangkankah, sehingga, walaupun, dengan demikian, meskipun. Coba teman-teman masukin dulu nih. Mulai dari pilihan A hingga E ke antara kalimat ke-6 dan kalimat ke-7. Oke. Bener nggak nih kira-kira jawaban teman-teman ya? Oke, langsung kita lihat. Jawaban yang benar adalah D. Dengan demikian. Kenapa dengan demikian? Konjungsi dengan demikian ini itu adalah konjungsi antar kalimat yang menjelaskan adanya konsekuensi dari pernyataan sebelumnya. Nah, kalimat ke-6 kan berbicara tentang hujan lebat. Konsekuensinya adalah air sungai masuk ke rumah warga. Jadi yang paling pas adalah dengan demikian. Jadi kalau itu ditaruh ke dalam bacaan berarti tidak hanya itu, hujan lebat yang melanda Manado mengakibatkan salah satu sungai, tepatnya Sungai Bahu, meluap. Dengan demikian, konsekuensinya air sungai masuk ke rumah warga. Seperti itu, teman-teman. Paham ya kira-kira ya? Oke, ini tuh dengan demikian itu dia menjelaskan konsekuensi dari pernyataan sebelumnya. Oke, masuk ke nomor 32. Penulisan kata depan yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ke-8 adalah kalimat ke-8. Langsung kita ke kalimat 8. Sementara titik-titik Minahasa, banjir terjadi di perumahan Puri Alfamas Pineleng. Kata depan itu seperti yang udah ada di hadapan teman-teman ya, itu ada contohnya, ada karena, di, ke, daripada, oleh, karena, bukan. Oke. Apa nih kira-kira nih? Sementara di kah? Atau sementara ke? Sementara daripada? Atau sementara oleh? Ini udah jelas ya teman-teman sebenarnya. Jawaban yang paling tepat adalah B, di. Kata depan itu adalah kata yang secara sintaksis terdapat di depan nomina, adjektiva, atau adverbia. Dan secara semantis menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan dan di belakang preposisi tersebut. Nah, contohnya kata depan di, yang jawaban benar tadi, itu dia menunjukkan arah, menunjukkan tempat, dan juga menunjukkan waktu. Kalau di sini kan dia udah dijelaskan dia menunjukkan tempat. Berarti yang paling jelas adalah, B, di. Jadi yang paling tepat. Sementara di Minahasa, banjir terjadi di perumahan Puri Alfamas Pineleng. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 33. Kalimat inti dari kalimat pertama pada paragraf pertama adalah, ini ada 2 paragraf, teman-teman fokus ke kalimat pertama, paragraf pertama. Coba teman-teman cari kalimat intinya. Oke, udah ya teman-teman ya. Kira-kira apa nih? Langsung kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah D. Presiden Jokowi yakin Indonesia bisa melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, kalau menemukan kalimat utama ini, kalimat inti, itu ada caranya teman-teman. Yang pertama, hilangkan semua perluasan. Kalau ada kalimat yang ada yang-nya, dari yang ke belakang itu dihilangi, mengenai ke belakang itu dihilangkan, yakni ke belakang, yaitu ke belakang, seperti ke belakang, itu dihilangkan selebihnya setelah kata itu. Tersilangkan semua keterangan. Jika kalimat aslinya berupa kalimat menjemuk, kalimat intinya berupa klausa utama atau klausa pokok kalimat tersebut. Nah, ini kan kalimat menjemuk nih teman-teman. Yang kalimat pertama. Maka kalau kita hilangkan atau kita ambil klausa utamanya, itu yang paling tepat adalah Presiden Joko Widodo yakin Indonesia bisa melakukan vaksinasi COVID-19. Seperti itu teman-teman. Ini teman-teman bisa gunakan cara yang sama di soal-soal yang lain ya. Kalau ada yang bertanya soal kalimat utama juga. Atau kalimat inti. Seperti itu. Lanjut, nomor 34. Topik bacaan di atas adalah apa nih teman-teman? Ini teman-teman harusnya udah secara cepat nih. Kalau soal topik, judul kayak tadi, gagasan utama itu harusnya udah semakin kesini semakin terlatih. Langsung aja. Jawaban yang benar adalah C. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia.
Nah, kalau topik bacaan ini tuh sebenarnya kurang lebih sama kayak teman-teman nemuin atau nyari kalimat utama. Karena yang ditanyakan adalah topik keseluruhan isi bacaan, jadi kita harus baca nih bacaan secara keseluruhan biar kita tahu apa sih ini yang dibicarakan di bacaan ini. Jadi setelah kita baca itu, kita bisa tarik topiknya, kita bisa ambil topiknya, dan yang paling tepat adalah vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Kenapa? C. Karena kalau teman-teman baca nih, dari paragraf pertama, bahkan dari kalimat pertama itu semuanya berbicara tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia ya. Kayak Jokowi yakin, Jokowi mengatakan ada 30.000 vaksinator, modal kita buat melakukan vaksinasi itu kita punya 3.000 rumah sakit dan 10.000 puskesmas, seperti itu. Terus juga bicara tentang vaksin yang akan didatangkan, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini jelas ya, C. Terus yang nomor 35, pernyataan yang paling benar dari teks di atas adalah, nah kalau ini teman-teman, kalau menjawab pertanyaan pernyataan yang paling benar ini, teman-teman harus baca satu-satu dari jawabannya nih, dari pilihan jawabannya. Vaksin didatangkan dari perusahaan internasional. Itu ada di kalimat terakhir ya teman-teman. Terus cocokkan kebacaannya itu ada di kalimat terakhir. Ini tidak benar karena rencananya didatangkan. Lihat di kalimat terakhir teman-teman. Vaksin itu rencananya. Di sini udah didatangkan ya. Vaksin didatangkan. Di sini masih rencananya. Berarti tidak benar. Terus yang B, pemerintah melakukan vaksinasi terhadap 181,5 juta orang penduduk. Itu ada di sini, pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 181,5 juta. Berarti tidak benar ya teman-teman. Di sini dikatakan pemerintah melakukan, berarti sudah. Tapi di sini masih menargetkan, berarti belum, masih menjadi target. Oke, terus yang pilihan jawaban C, pemerintah Indonesia telah memulai vaksinasi COVID-19 sejak Rabu 13 Januari. Pemerintah Indonesia telah melakukan. Oke, bisa. Ini yang C bisa nih teman-teman. Dia sesuai sama kalimat pertama paragraf kedua. Terus Indonesia memiliki 10.000 rumah sakit. Di sini tidak. Indonesia punya 10.000 puskesmas dan 3.000 rumah sakit. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Pemerintah Indonesia telah memulai vaksinasi COVID-19 sejak Rabu 13 Januari. Gampang ya teman-teman ya. Cepat-cepatan teman-teman bisa nyocokin pilihan jawaban sama itu, sama apa? Sama yang ada di bacaan seperti itu. Harus teliti teman-teman. Kayak tadi kan di sini udah ditulis didatangkan, padahal kenyataannya masih rencana. Di sini dikatakan sudah melakukan vaksinasi, padahal masih menargetkan. Seperti itu teman-teman. Harus perhatikan detail-detail yang lebih kecil. Nomor 36. Kata vaksinasi dalam bacaan di atas bermakna. Di sini ada banyak kata vaksinasi. Terus vaksinasi lagi, vaksinasi. Apa sih teman-teman? Nah, mungkin teman-teman di sini masih asing ya. Kayak emang sering dengar, cuman secara jelasnya, secara rincinya yang berdasarkan KBBI itu mungkin masih asing. Apa itu kata vaksinasi? Kata vaksinasi menurut KBBI adalah adalah penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang. Nah, berdasarkan ya arti ini dari KBBI yang paling benar adalah E teman-teman. Jadi berarti kalau vaksinasi COVID-19 itu yang disuntikan, saya bukan dokter, mungkin saya salah. Tapi kalau yang kakak baca sih, itu virus COVID-19 yang udah dilemahkan, itu disuntikan ke dalam tubuh kita agar tubuh kita tuh bisa membangun antibodi atau imun gitu teman-teman. Jadi biar kalau ada COVID yang masuk atau kita terpapar, itu tubuh kita tuh udah siap buat melawan, seperti itu. Ini mungkin salah ya, karena kakak bukan dokter juga, cuman baca. Nanti bisa di cross check lagi. Oke, nomor 37, perbaikan penulisan COVID-19 yang benar adalah apa nih? Tidak perlu diperbaiki kah? Atau dia besar semua? Langsung aja ya.
Jawaban yang benar adalah A, tidak perlu diperbaiki. Kenapa tidak perlu diperbaiki? Jadi kakak udah pernah bahas ini di pembahasan terakhir kedua. Ada 2 aturan dalam menulis kata asing. Yang pertama, kata asing itu tidak ditulis kata asing yang ditulis kapital tidak ditulis huruf miring. Tidak ditulis dengan huruf miring. Kedua, kata asing yang ditulis dengan huruf kecil ditulis dengan huruf miring. Nah, karena ini sudah ditulis dengan huruf kapital, berarti dia tidak perlu ditulis dengan huruf miring. Jadi yang paling tepat adalah A, tidak perlu diperbaiki. Oke, teman-teman harusnya udah semakin ini ya. Semakin paham nih kalau perbaikan penulisan gini-gini. Nih, perbaikan penulisan Presiden Joko Widodo yang benar adalah, ini kan teman-teman gak usah lihat bacaannya lagi kan. Ini udah tinggal kita fokus ke soal sama pilihan jawabannya. Seperti yang kakak tadi di awal bilang. Langsung fokus ke soalnya. Jadi kalau emang gak perlu baca, kayak soal-soal seperti ini tuh ya gak usah dibaca bacaannya. Perbaikan penulisan Presiden Joko Widodo yang benar. Dia perlu diperbaiki atau tidak? Kalau perlu, apa perbaikan yang benar? Itu A, tidak perlu diperbaiki. Kenapa tidak perlu diperbaiki? Nih penjelasannya. Apabila ada unsur nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang, yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, harus ditulis dengan huruf kapital. Kalau di soal tadi, Presiden Joko Widodo ya harus ditulis dengan huruf kapital, atau contoh lainnya, Presiden Barack Obama, terus Sekretaris Jenderal Pertanian, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jawa Tengah, itu nggak usah ditulis dengan huruf kecil, tapi harus ditulis dengan huruf kapital ya teman-teman. Ini kan udah benar nih. Huruf kapital, huruf kapital, huruf kapital, seperti itu. Lanjut. Kata imunisasi dalam bacaan di atas bermakna. Nah mungkin karena ini pilihan jawabannya sama kayak tadi vaksinasi, berarti ini bisa kita singkirkan ya teman-teman yang pilihan jawaban E. Mungkin teman-teman terbalik antara imunisasi atau dan vaksinasi, tapi kita lihat lagi ya. Apakah itu di pemberian obat kepada tubuh manusia atau pengimunan, memasukkan jarum, pemberian ajaran secara mendalam tanpa kritik. Kalau teman-teman masih asing, mari kita belajar bareng-bareng. Di sini jawaban yang benar adalah B. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, imunisasi adalah pengimunan atau pengobalan terhadap penyakit. Contohnya, pemerintah memberikan suntikan TCD kepada murid SD dalam rangka imunisasi terhadap penyakit tipus, kolera, dan disentri. Jadi imunisasi itu dia pengimunan teman-teman. Jadi kita tuh disuntik imunisasi itu biar kita kebal terhadap penyakit seperti itu. Nomor 40, nggak terasa ya teman-teman, udah nomor terakhir. Jokowi mengatakan ada 30.000 vaksinator di Indonesia. Titik. Para petugas vaksin itu, kata Jokowi, telah terbiasa melakukan imunisasi setiap tahun. Titik. Itu ada 2 kalimat, yang ditanyakan adalah hasil penggabungan yang tepat dari kedua kalimat tersebut adalah yang A, Jokowi mengatakan ada 30.000 vaksinator di Indonesia dan telah terbiasa melakukan imunisasi setiap tahun. Kayaknya kurang enak ya teman-teman kalau didengar tuh, kalau dibacakan. Yang B, Jokowi mengatakan ada 30.000 vaksinator di Indonesia meskipun telah terbiasa melakukan, kurang tepat. Yang C, Jokowi mengatakan ada 30.000 vaksinator di Indonesia bahwa kurang pas. Yang D, Jokowi mengatakan ada 30.000 vaksinator di Indonesia agar terbiasa, kurang pas. Yang E, Jokowi mengatakan ada 30.000 vaksinator di Indonesia yang telah terbiasa melakukan imunisasi setiap tahun. Mohon maaf teman-teman. Oke, jadi yang paling mungkin benar itu E. Kita lihat apakah E benar. Ya, betul. Jawaban yang benar adalah E. Kata yang berfungsi menyatakan bahwa kata yang berfungsi menyatakan bahwa bagian kalimat yang berikutnya menjelaskan kata di depan. Jadi karena dia berfungsi untuk menjelaskan ini, telah terbiasa melakukan imunisasi setiap tahun, dia itu menjelaskan 30.000 vaksinator nih teman-teman. Seperti itu. Oke,
sudah selesai pembahasan tryout keempat Dokter Ganesha kita. Sampai sini nggak terasa teman-teman. Kakak ingetin lagi, untuk soal pemahaman baca dan menulis atau soal-soal UTBK lainnya itu sebenarnya teman-teman tuh yang dibutuhkan adalah latihan teman-teman. Teman-teman bisa ikut tryout di Dokter Ganesha itu seminggu sekali selalu ada. Tujuannya biar apa sih? Tujuannya itu biar teman-teman tuh terbiasa gitu loh dengan berbagai macam model soal. Kayak di soal kakak ini kan, di soal sebelumnya tuh nggak ada pernyataan yang benar, tapi di soal ini ada pernyataan yang benar seperti itu. Karena nanti pas kita ikut UTBK itu kita nggak tahu nih teman-teman model soalnya seperti apa. Nggak bakal sama apa yang kayak kakak kasih nih. Bisa jadi beda tapi modelnya sama seperti itu. Jadi teman-teman tuh perlu perbanyak latihan, perlu perbanyak sharing-sharing, belajar bareng sama teman, belajar di Dokter Ganesha juga agar teman-teman tuh bisa semakin siap dalam menghadapi UTBK. Itu aja sih dari kakak. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman bisa semangat dan dapat hasil yang terbaik di UTBK nanti. Dadah.